pertanyaannya supaya tidak memikirkan perkataan orang lain. Pertama, kita harus paham bahwa setiap manusia punya hak membicarakan kita, diri kita, baik positif maupun negatif. Itu yang harus pertama kalian pahamin. Kenapa? Manusia itu kan berbeda-beda karakternya, ya. Yang penting kita jangan pernah berbicara hal negatif. Tadi kan Bunda udah mengajarkan tentang positif, ya. Kalau kita sudah paham bahwa semua orang berhak memikirkan, mengatakan kita apapun, itu berhak, wajar-wajar saja, karena tidak ada hukumnya. Kecuali hukum di sosmed, betul nggak? Ya. Atau misalnya yang ada hukumnya, misalnya pencemaran nama baik di sosmed, itu jelas ada hukumnya. Tapi kalau misalnya ada teman-teman kita yang membicarakan kita, itu nggak ada hukumnya. Itu yang harus kita pahami. Pertama kita harus memahami bahwa mereka berhak mengatakan apa saja, karena ini adalah kehidupan di dalam dunia. Kehidupan di dunia. Artinya kalau kita paham itu, kita akan berbuat EGP. Ya. Vanka, jadi saran Bunda, Vanka harus tidak peduli dengan perkataan orang. Kenapa? Tadi satu kan Bunda udah nyampaikan bahwa kita harus paham orang berhak bicara apapun karena nggak ada hukumnya. Kedua, artinya kita harus berpikir positif. Orang itu mengatakan apa-apa tentang kita, berarti kita lebih oke dibandingin dia. Bun, gimana caranya biar kita nggak banding-bandingkan sendiri sama orang lain? Karena biasanya aku suka ngebandingin diri sendiri sama orang lain, jadinya nggak pede. Karena udah kebiasaan bandingin diri sendiri, Bun. Oke. Vio, itu wajar sebenarnya ya. Tapi kita kembalikan lagi bahwa hal seperti itu adalah bahwa kita jadilah diri sendiri. Ya, kalau kamu tidak pede kamu membandingkan dengan orang lain, kamu cari kelebihan pada diri kamu sendiri supaya membuat kamu lebih pede lagi. Karena kan kita juga harus paham, Vio, semua manusia tidak sempurna. Ya, Vio punya kelebihan, Vio juga punya kekurangan. Terus Vio membandingkan kelebihan orang lain dengan kekurangan Vio, itu hal wajar. Tapi kita tidak boleh larut. Makanya caranya adalah Vio tonjolkan kelebihan kamu. Apa? Pikirkan kelebihan kamu. Oh, oke, dia mungkin tinggi ya, gitu misalnya. Atau misalnya kita ke fisik, dia tinggi, saya kurang tinggi, tapi saya lebih oke loh. Hati kita yang bicara, bukan harus mengucap. Tapi saya lebih oke loh dari dia, saya bisa begini, bisa begini, bisa begini. Akhirnya membuat kamu pede lagi. Begitu. Vio paham nggak jawaban Bunda? Vio. Pasti. Oke, terima kasih Vio. Okta, model itu ada berapa macam? Ada model runway, foto model, lalu ada model produk. Tapi apakah bisa satu orang untuk beberapa model runway dan model produk yang lainnya? Bisa, sangat bisa. Ya. Ada seorang model yang tinggi pasti akan terpakai untuk runway. Tapi di saat itu mereka juga ada untuk produk iklan. Mereka juga bisa untuk hijab. Mereka juga bisa untuk apapun. Makanya Bunda sekali lagi sampaikan, kalian harus optimis. Kalian belajar. Kalau kalian ingin jadi model iklan, artinya kalian harus bisa acting. Itu nilainya. Kalian harus bisa berekspresi. Itu nilainya. Kalian ingin model produk, kalian harus belajar untuk difoto. Harus sering difoto. Kalian mau runway, kalian harus belajar untuk runway. Jadi apapun. Tapi apa yang kalian dapatkan, ya, itu bukan berarti keinginan kalian saja. Keinginan kalian itu adalah mimpi kalian, makanya berikan nilai value kalian supaya produk-produk di luar sana melihat kalian. Portofolionya kalian tingkatkan. Dengan begitu orang lihat, oh lihat Okta di IG-nya pakai hijab, orang yang hijab pengen pakai Okta. Oh Okta sudah iklan ini, cara bicaranya oke, pengen pakai Okta. Oh Okta runway-nya bagus, lumayan nih tinggi, oke aku pengen pakai Okta. Artinya bisa, semua model apapun bisa melakukannya. Bukan hanya satu fokus pada itu.
Apa saja sih sifat yang harus kita punya sebagai ciri orang yang kuat mental, Bun? Yaitu tadi. Orang kuat mental adalah orang yang tidak pernah menyerah. Orang yang selalu positif. Orang yang kuat mental adalah orang yang EGP yang tadi Bunda bilang. Orang yang kuat mental adalah setiap ada masalah mencari solusi, bukan menyalahkan orang lain. Itu adalah orang-orang yang kuat mental. Ya, pertanyaan siapa barusan Bim? Gea ya? Gea paham ya Gea ya? Jadi ayo sekarang belajar positif. Kuat mental itu ya kita harus positif. Kita tidak boleh menyerah, kita harus optimis. Apapun yang orang lakukan kita tunjukin dengan karya, dengan prestasi kita gitu. Itu ciri-ciri orang yang kuat mental. Ditolak, tahan banting. Ya, audisi ditolak terus ikut, mau 1000 audisi terus ikutin. Di sini siapa yang pembasket? Ale pernah dengar cerita pembasket dunia siapa namanya? Michael Jordan. Bagaimana perjalanan dia? Berapa kali dia ditolak? Banyak banget kan? Itu. Dia tidak pernah menyalahkan orang lain. Sampai akhirnya Michael Jordan subuh-subuh bangun hanya ingin latihan di tempat itu. Dia belajar terus. Coba lihat biografinya Michael Jordan. Kenapa sih model itu dilihat tali tingginya, Bun? Kartika, tadi seperti Bunda sampaikan bahwa model itu tidak perlu hanya untuk tinggi, tapi kebutuhannya. Ya. Model itu ada buat model runway, tentunya itu harus yang tinggi. Kenapa harus tinggi? Model runway adalah kapstok, ya, boneka. Kalau orang tinggi, lenggak-lenggok di runway di catwalk, lenggak-lenggok, kakinya harus panjang. Itu akan mempromosikan produk bajunya di panggung. Beda dengan di foto, nggak perlu tinggi. Tapi bagaimana foto itu bisa diedit menjadi tinggi atau menjadi fotogenik atau apapun juga. Sama juga dengan acting. Ya, jadi sebenarnya model yang tinggi, kenapa tadi Kartika bilang harus tinggi? Mungkin maksudnya untuk runway ya. Betul, karena yang dipamerkan adalah pakaian. Kalau orang yang kurang tinggi untuk dunia terutama ya, atau untuk nasional, untuk Jakarta, itu harus yang tinggi. Karena menampilkan bajunya akan bagus kalau orang tinggi. Kenapa? Langkahnya panjang. Makanya Bunda selalu bilang power. Ya. Anita, Bunda kalau ingin menjadi model yang fokus di bidang model make up untuk para mua, bagaimana caranya agar kita diketahui oleh para mua? Jawabannya oke banget. Anita harus aktif di lingkungan mua. Contohnya, ya, nggak usah jauh-jauh, ya itu pertama. Anita kalau di foto dengan praktek foto dengan Bunda kan ada mua-mua ya. Kartika harus bisa bersosialisasi di lingkungan mua. Itu pertama. Kedua, ya, Kartika harus di sosmed belajar portofolio yang mungkin untuk make up karena kebutuhan mua itu kan banyak. Mereka buat ujian. Ya, mereka buat portofolio mereka. Coba apapun kalau kamu memang pengen mua, kamu hashtagnya mungkin ke mua. Ya, promosikan dirinya sendiri untuk mua. Ya, kalau kamu pengen spesialis ke situ dan kamu juga belajar bagaimana kamu di foto wajah, karena kan mua yang dibutuhkan adalah wajah. Ya, bagaimana ke kanan, bagaimana ke kiri, bagaimana berekspresi. Gitu. Tapi yang utama adalah selain portofolio kita banyak seperti itu, kalian Anita harus banyak berkomunikasi dengan mua. Kalau ada kesempatan mua, kamu ajak ngobrol. Ya, nggak usah malu, Mbak. Kalau butuh buat portofolio atau apa, nanti kontak Kartika Anita ya, boleh hubungi Kabimo atau Bunda aja. Saya senang kalau di make upin oleh mua. Bikin dianya juga senang. Oh, kamu senang ya di make upin sama saya? Nggak apa-apa. Kamu mempromosikan diri kamu sendiri. Oke, Queen. Pertanyaannya, kalau lagi fashion show terus berbuat kesalahan, agak aku kesandung, jatuh, heels, nyelip, apa yang harus dilakukan? Ekspresinya. Ya. Kamu tetap harus jalan, misalnya jatuh, keselip, ambil sepatunya. Mana Queen?
Jangan kelihatan ekspresi kamu grogi ya Queen ya. Cuek aja. Hal biasa kok, model-model senior juga banyak yang suka jatuh. Pernah lihat video model Bunda yang jatuh sepatu? Pernah Bunda sharing nggak? Di depan Ibu Atalia dia fashion show, kaki sepatunya jatuh. Dia pakai lagi, jalan lagi profesional. Ekspresinya, senyum aja. Hal biasa kok. Ya, oke ya Queen ya, itu jawaban dari Bunda. Jadi kalau Queen ada hal-hal seperti itu, mudah-mudahan tidak, tapi hal yang wajar buat Bunda, ya kamu tetap jalan profesional. Ya. Kedua, gimana cara nanggepin sifat jelek dari fotografer? Nah ini. Banyak, makanya kenapa Bunda bilang ya, kalau kalian ada yang DM, kalian ada apa, coba suruh hubungi Bunda. Karena hal begini banyak terjadi di luar sana. Tapi kalau seandainya nyampe pada kalian, bicara baik-baik. Maaf ya Mas, saya nggak suka dengan caranya seperti ini. Tapi ramah Queen ya. Ramah ya Queen ya. Tapi kalau dia kekeh merengkeh, Queen dibawa ke siapa lingkungan itu, misalnya dibawa Bunda atau Kabimo atau siapapun. Queen ngadu aja ke Bunda, Bunda pasti akan tegur. Ya, Bunda pasti akan melindungi kamu. Ya, jadi caranya bagaimana kalau misalnya ada fotografer gitu, kamu jangan takut. Kamu bicara, tapi dengan senyuman yang manis. Bikin dianya malu gitu. Ya, supaya malu. Makanya tadi Bunda, kalau ada orang menjelekan kita, tersenyum. Kamu bisa bicara, misalnya Kak Bimo nih nyentil-nyentil kamu gitu ya, misalnya melakukan hal-hal yang menurut kamu jelek gitu atau apapun. Kak Bimo maaf ya, aku nggak suka Kak Bimo sikapnya seperti itu. Ngomong aja. Cynthia, cara menonjolkan diri dan terlihat lebih percaya diri di keramaian. Nah, Cynthia betul. Karena kalau Bunda lihat nih, mana Cynthia? Cynthia ada? Oke. Ada. Cynthia, kalau kita di keramaian, ya, supaya kita lebih percaya diri, pertama yang harus kamu lakukan adalah menyapa. Ya. Supaya kamu tidak kaku. Misalnya kamu masuk lingkungan lagi, misalnya ada ulang tahun teman, tapi kamu nggak ada yang kenal. Pas pintu masuk kamu tersenyum, halo. Misalnya ke kanan aja dulu, halo. Bikin suasana kamu nyaman dulu. Ajak ngobrol yang ringan-ringan saja. Misalnya, hai, tinggal di mana Mbak? Atau kamu di lift misalnya. Ya, di lift atau dimanapun gitu. Jadi sekali lagi yang Bunda sampaikan, apabila kalian di keramaian, lingkungan yang baru, kalian jangan diam. Ingat, diam itu adalah menunjukkan orang yang tidak percaya diri atau orang yang jutek. Ya, menyapa duluan. Makanya ingat nggak waktu latihan Bunda, udah pada kenal, ayo saling sapa. Itu yang pertama. Kalau udah nyapa, pasti Cynthia akan merasakan lingkungannya nyaman. Jadi Cynthia akan lebih menonjolkan dirinya untuk pede. Ingat, pede itu tidak dibuat-buat. Pede itu akan datang dengan sendirinya. Makanya yang dilakukan adalah Cynthia harus menyapa duluan dan senyuman yang ramah. Artinya nanti kepedean kamu akan timbul. Ya, Cynthia, itu jawaban dari Bunda, cukup puas? Fitri, Bun kan model memiliki ciri khas masing-masing. Nah, bagaimana cara menunjukkan bahwa kita punya keistimewaan tersendiri yang membuat kita beda dari yang lain? Pertanyaan yang oke. Fitri, Bunda selalu bilang karakter. Betul nggak? Ya. Karakter dalam dunia model akan terbentuk dari jam terbang kalian. Tidak akan sekejap. Ya, kalau kalian udah jam terbangnya tinggi, minimal 2 tahun, akan terbentuk karakter kalian. Misalnya Fitri lagi runway, orang akan melihat walaupun Fitri pakai topeng sekalian, oh itu jalannya Fitri. Tahu. Karena Fitri udah membentuk karakter di situ. Oh misalnya Fitri orangnya yang someah, senyum terus, tiap foto ketawa, oh ini mah Fitri banget. Nah itu ciri khas karakter. Jadi karakter akan terbentuk ya dari jam terbang dan pembelajaran kalian. Intinya dari jam terbang aja. Jadi kan pertanyaan Fitri adalah bagaimana menunjukkan bahwa kita punya keistimewaan, kelebihan kamu tonjolkan. Ya. Kamu kan udah belajar nih jalan sama Bunda gimana ya. Kamu udah belajar ekspresi, kamu udah belajar foto. Coba tonjolkan kelebihan kamu apa. Cara satu-satunya apa? Pede. Dan pede mah tanpa disadari, Fit. Pede mah akan datang dengan sendirinya. Ya, nah nanti akan keluarlah karakter kamu.
Ya, yang membuat kamu beda dengan yang lain. Oke, Fitri paham jawaban dari Bunda? Paham? Paham, Bun. Oke, pertanyaan berapa lagi nih? Kaila, Bun tips supaya lebih pede. Oke, Kaila bukan Bunda nggak mau jawab sekarang. Minggu depan tips untuk pede Bunda akan memberikan 10 supaya untuk meningkatkan percaya diri. Gak apa-apa ya Kaila ya? Materinya minggu Ya. depan ya? Oke. Gimana cara menyingkapi tanggapan negatif orang lain agar kita tetap merasa pede? Ya tadi yang Bunda bilang sama Ale. Sama siapa Vio ya? Siapa Vanka? Ya. Judan, paham ya? Kalau menanggapi negatif orang lain agar kita tetap merasa pede, ya jangan ditanggapi cuek. Kasih senyuman. Dan mereka punya hak itu yang harus dipahami oleh kita. Oke, Judan, paham? Judan? Paham ya? Oke. Udah semua pertanyaannya ada lagi. Chelsea, gimana caranya supaya nggak grogi dan pede kalau mau show Bun? Ya itu tadi Bunda udah sampaikan. Kamu tarik nafas, yakin positif, cintai diri kamu. Ya, saya yakin bisa, saya pasti bisa. Mindset positif pada diri sendiri, cintai diri kalian. Pasti akan melakukannya, Chelsea, kamu akan pede. Ya, Chelsea ya. Ya, jadi Chelsea harus yakin pada diri sendiri. Ya, Chelsea belajar gitu. Mindset Chelsea rubah, saya pasti bisa, saya yakin, tarik nafas 3 kali. Ya, oke Chelsea. Oke, jawabannya sudah Bunda jawab semuanya. Ada yang mau ditanyakan?